voice, rejoice again, I say, rejoice. Jesus the Savior reigns, the God of truth and love. When he had purged all sins, he took his seat above. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. His kingdom cannot fail, he rules all earth and heaven. The keys of death and hell are to our Jesus' feet. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Semoga Bapak Ibu di rumah dalam keadaan yang baik-baik saja di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di minggu pagi hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita masuk dengan ibadah kita dengan panggilan beribadah yang terambil dari kitab Mazmur 100 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sambil tetap berdiri, bersama-sama kita menyanyi Rejoice, the Lord is King. Rejoice, the Lord is King, your Lord and King adore. Mortals give thanks and sing and triumph evermore. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Memang benar bahwa hanya Engkau yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Terima kasih untuk setiap campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini, sehingga kami dapat menikmati setiap berkat daripada Engkau. Di saat ini Bapa, kiranya Tuhan memberkati ibadah yang kami laksanakan, agar dapat berjalan dari awal sampai akhirnya dengan baik. Dan kiranya firman yang nanti akan disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita di minggu pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal ke-56 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5a. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Bersama-sama kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Mari Bapak Ibu, kita merefleksikan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan bersama dengan kita. Dia yang membimbing kita, menyegarkan jiwa kita, dan menuntun kita ke jalan yang benar. Kita angkat lagu pujian, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan jemaat Tuhan di muka bumi, kita mengaku pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita menaikkan doa pengampunan dosa dan doa syafaat kita di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa, dan di akhir doa bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat pagi hari ini kami datang kepada Engkau dengan penuh kerendahan hati dan juga kerendahan diri Bapa. Kami sadar benar bahwa kami manusia berdosa, kami selalu melakukan kesalahan berulang-ulang, dan bahkan kami terus menyakiti hati-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa kami selalu merasa kami yang paling hebat, sehingga kami melupakan Engkau, melupakan setiap kebaikan Engkau, melupakan bahwa Engkau yang berkuasa atas kami. Kami minta maaf Tuhan Yesus untuk setiap hal yang kami lakukan, untuk setiap kesalahan yang ada. Tuhan tolong sertai kami, jaga kami selalu Tuhan, tuntun kami selalu, agar kiranya dalam setiap kehidupan kami ke depan, kami bisa jauh lebih baik dari hari ini. Tuhan Yesus tolong jaga kami, Roh Kudus tuntun kami selalu, agar kiranya kami bisa melakukan setiap kehendak-Mu. Bapa di sorga, di saat ini kami berdoa untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada, dari presiden sampai jajaran paling bawah. Dengan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, setiap keputusan yang diambil, Bapa tolong sertai, agar kiranya setiap keputusan yang ada dapat menjadi hal yang terbaik untuk setiap masyarakat Indonesia. Tuhan tolong kami dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini yang tidak ada habis-habisnya. Tuhan tolong sertai kami, jaga kami selalu Bapa, terkhususnya di kota Palembang yang sekarang dalam zona merah. Tuhan Yesus tolong kami, buka akal pikiran kami, agar setiap kami bisa menyadari bahwa kami harus menjaga kesehatan kami sendiri dan melakukan protokol kesehatan. Kiranya kami bisa sadar tentang hal-hal tersebut, agar kiranya kami bisa mengatasi pandemi ini dengan penuh kebijaksanaan. Tuhan tolong kami, sertai kami selalu, juga dengan setiap hal yang terjadi di negeri ini, isu-isu sara, teror-teror yang ada. Tuhan tolong berkati, jaga, lindungi kami selalu Bapa, agar kiranya bangsa ini bisa tetap menjadi bangsa yang kokoh, bangsa yang bisa berdiri tegak dan bisa menghadapi segala gangguan yang ada. Tuhan tolong sertai kami selalu Bapa, berkati kami, terkhususnya juga untuk jemaat Tuhan yang di minggu pagi ini melaksanakan setiap kegiatan ibadah. Bapa tolong sertai setiap pelayan, setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar kiranya firman-Mu bisa terdengar dan dapat dimaknai oleh seluruh umat-Mu yang mendengarnya. Tuhan Yesus tolong sertai kami semuanya dengan setiap tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan tolong jaga, berkati, agar kiranya di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami selalu mengingat akan Engkau. Bapa tolong sertai kami selalu, bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat berjalan dan melakukan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih banyak Tuhan untuk segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu kami tidak layak untuk berdiri di hadapan-Mu, tapi kami percaya Tuhan selalu mengasihi kami.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saat ini kami akan berdoa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami sebelumnya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya untuk kita memberikan perpuluhan dan persembahan syukur kita yang didasari di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk mengiringi persembahan kita, bersama-sama kita menyanyikan lagu, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Hendak jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyata, rohani dan kebenaran. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati gerak, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Hendak jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rohani dan kebenaran. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih Tuhan, diberikan putra Tuhan, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Hendak jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rohani dan kebenaran. Kuasa Kristus kan nyatalah. Kuasa Kristus kan nyata, rohani dan kebenaran. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan yang telah diberikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah daripada Engkau kepada kami Bapa. Terima kasih untuk setiap kesempatan untuk kami dapat memberikan syukur kepada Engkau. Persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan tolong berkati. Tuhan sertai setiap orang yang akan mengelolanya, agar kiranya persembahan yang diberikan dapat memperluas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman. Kita bersama-sama mengangkat lagu pujian Speak, O Lord. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, let it deep in us, shape
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu, Saudara sekalian di dalam ibadah pada pagi hari ini, Minggu 16 Mei 2021. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menundukkan kepala, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, supaya melalui kebenaran firman Tuhan kita boleh dihiburkan, dikuatkan, dan diteguhkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Engkau mengkhususkan hari ini bagi kami, untuk kami datang kepadamu, untuk kami bisa beribadah kepadamu, untuk kami bisa sekali lagi datang kepada Tuhan dan memaknai hidup kami di dalam waktu peristirahatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami akan merenungkan sekali lagi akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong kami, memberikan kepada kami jiwa yang dahaga akan kebenaran firman-Mu, hati yang lapar untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Doa hamba-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berfirman, melalui pikiran dan tutur kata manusia yang terbatas, yang kami percaya di dalam kuat kuasa Roh Kudus Allah sendiri mampu berbicara melalui manusia yang terbatas untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang agung dan mulia. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami dan tolonglah hamba-Mu yang sederhana ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk membuka bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang diambil daripada Injil Matius pasalnya yang ke-7. Kita akan membaca ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Pengabulan Doa. Demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang rindu belajar firman Tuhan dan berketetapan hati untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu seorang alumni UPH tiba-tiba menelpon saya. Dia menelpon saya dan menceritakan pergumulannya selepas mama yang dia kasihi ternyata Tuhan panggil pulang. Alumni UPH ini sudah kehilangan papanya sejak dia duduk di bangku SMP. Dan dia terus berdoa agar Tuhan menjaga mamanya, satu-satunya orang tua yang masih dia miliki dan sangat-sangat dia kasihi. Tetapi hari itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia menelpon saya dengan suara yang terisak. Dia menceritakan bahwa mamanya mengalami kecelakaan yang tragis
dan tak terselamatkan. Dalam keadaan yang demikian, dengan hati yang begitu hancur, dia bertanya kepada saya, "Kak Heri, apakah Tuhan itu baik?" "Kak, setiap hari aku berdoa agar Tuhan menjaga Mama. Tetapi mengapa yang terjadi justru bertolak belakang dengan apa yang aku doakan? Kak, apakah Tuhan itu baik? Apakah Tuhan itu baik?" Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu ada di posisi saya, kira-kira apa yang Bapak Ibu saudara akan katakan kepadanya? Terus terang, pada waktu dia menyampaikan itu, saya sempat terhening sejenak dan benar-benar minta hikmat Tuhan untuk menjawabnya. Jangan sampai saya itu kemudian seperti sahabat-sahabat Ayub, yang Ayub sendiri katakan bahwa mereka ini adalah penghibur sialan. Oleh karena apa? Oleh karena kehadiran mereka justru tidak membantu apapun di dalam konteks pergumulan Ayub pada saat itu. Maka saya terhening sejenak meminta Tuhan tolong berikan hikmat supaya saya jangan keliru di dalam tutur kata yang hendak saya mau sampaikan. Supaya di dalam telepon yang mendadak itu paling tidak benar-benar memberikan pertolongan yang daripada Tuhan melalui keterbatasan yang saya bisa sampaikan. Maka Bapak Ibu, pada waktu itu saya katakan kepadanya demikian, "Kakak tidak tahu dan memang tidak mudah untuk memahami apa yang terjadi saat ini. Tidaklah mudah untukmu memahami apa yang terjadi saat ini. Mengapa hal ini terjadi? Doa kakak adalah bahwa iman percayamu terhadap Tuhan tetap teguh dan tidak goyah, walaupun di dalam ketidakmengertian. Sampai suatu saat nanti Tuhan sendiri yang akan membuatmu mengerti mengapa semuanya ini harus terjadi di dalam kehidupanmu. Kalau saat ini kamu tidak mengerti, tidak apa-apa. Tapi doa kakak adalah imanmu dan percayamu tetap teguh sampai satu saat nanti Tuhan akan membuatmu mengerti mengapa semuanya ini terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah seperti ini hanyalah satu di antara ribuan kisah yang kurang lebih sama dan dapat dengan mudah kita jumpai, baik di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun di dalam kehidupan orang lain.
Pertanyaan klasik yang seringkali muncul ketika realitas yang terjadi bertolak belakang dengan apa yang kita doakan adalah, apakah Tuhan itu baik? Apakah Tuhan mendengar seruan dan doaku? Terlebih kalau kita melihat situasi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan pandemi yang sudah berjalan di Indonesia lebih dari 1 tahun, dengan pergumulan yang tak terhitung jumlahnya, dengan orang-orang yang terdampak dengan berbagai macam alasan dengan situasi pandemi ini. Ada orang-orang yang harus kehilangan dia yang dikasihi. Baru beberapa waktu yang lalu kami bersama-sama dengan keluarga besar UPH dan TC, Teachers College secara khusus, menghadiri ibadah penghiburan untuk salah satu alumni Teachers College UPH yang dipanggil Tuhan karena COVID-19. Ada kedukaan di sana. Ada pergumulan karena kehilangan orang yang dikasihi karena situasi pandemi. Belum lagi mereka yang terdampak kolaps secara ekonomi. Ada begitu banyak perusahaan gulung tikar, toko tutup, pegawai dirumahkan, dan keluarga-keluarga kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk sekedar makan setiap hari. Kolaps secara ekonomi. Percekcokan dalam rumah, karena segala sesuatu dikerjakan di rumah, ternyata tidak membuat segala sesuatu lebih mudah. Anak sekolah dari rumah tidak menjadikan orang tua lebih mudah kehidupan di rumah. Karena seringkali ada konflik antara orang tua dengan anak. Suami bekerja di rumah, istri bekerja di rumah, tidak menjadikan relasi suami dan istri juga menjadi lebih mudah. Karena ternyata ada muncul ruang-ruang konflik ketika semuanya dikerjakan di rumah. Jelas situasi sekarang ini adalah situasi yang tidak ideal, penuh pergumulan, penuh dengan kesulitan, dan ketika realitas berjalan tidak seperti apa yang kita bayangkan, harapkan, dan doakan, maka pertanyaan klasik yang seringkali muncul adalah, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, apakah Engkau baik? Tuhan, apakah Engkau mendengar doaku? Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali bagi kita untuk membangun sebuah teologi doa yang benar. Teologi doa yang benar dalam konteks pergumulan kita akan menolong kita memiliki kehidupan doa di dalam kesegarannya, bukan justru sebaliknya. Teologi doa yang benar akan menolong kita untuk menghayati kehidupan doa kita dengan penuh damai sejahtera dan menyegarkan kerohanian kita, bukan justru sebaliknya. Maka apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam seri khotbah di bukit, dalam teks yang kita baca, mengajak kita untuk merenungkan kembali seperti apa sih kita harus memaknai doa kita. Secara khusus dalam aplikasi praktisnya, ketika kita berada di dalam pergumulan dan realitas yang tidak sejalan, yang sepertinya berkontradiksi dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat perikop yang kita baca. Kalau kita melihat perikop yang kita baca, kita bisa membaginya menjadi 3 bagian penting
Bagian yang pertama itu ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Bagian yang kedua itu ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Dan kemudian bagian akhir itu bagian di mana ayat yang ke-11 menutup dan menjadi kesimpulan untuk kita bisa cermati bersama. Mari kita lihat bersama-sama satu persatu. Mari kita lihat bagian yang pertama. Di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Mintalah, carilah, ketuklah. Ini adalah 3 kata perintah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 3 kata perintah yang ditempatkan secara simetris sebagai sebuah repetisi atau pengulangan. Tensa bahasa Yunani yang digunakan adalah dalam bentuk present. Artinya bahwa ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau dilakukan secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Berulang, konsisten di dalam ketekunan. Dengan bahasa sederhana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya kita itu berdoa terus-menerus, konsisten di dalam ketekunan. Mengapa? Mengapa Tuhan meminta kita untuk berdoa terus-menerus, berdoa dengan konsisten dan di dalam ketekunan? Bukankah Tuhan tahu apa yang kita butuhkan? Bukankah Dia sesungguh-sungguhnya sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita? Secara teologis, Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu bahkan sebelum sepatah kata pun keluar dari mulut kita. Lantas mengapakah kemudian Dia memerintahkan kita untuk berdoa terus-menerus? Kalau Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Lantas mengapakah Allah memerintahkan kita berdoa secara konsisten di dalam ketekunan, padahal Dia sudah tahu bahkan sebelum kita mengeluarkan perkataan, bahkan apa yang kita pikirkan Dia sudah tahu? Jawabannya tentu saja itu bukan semata-mata untuk Dia. Allah tidak perlu diberitahu, Allah sudah tahu. Maka perintah untuk melakukannya berulang dan terus-menerus bukanlah semata-mata untuk Dia, untuk Allah itu sendiri, tetapi untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita semua, untuk mengingatkan kita dan untuk memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan uluran tangan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang perlu terus-menerus diingatkan dan disadarkan di dalam doa bahwa kita ini miskin, papa, helpless, tanpa Tuhan. Jadi mengapa Tuhan meminta kita melakukannya terus-menerus? Supaya terus-menerus juga kita diingatkan di dalam doa, hey, kalian ini miskin. Kita ini papa, helpless, tanpa uluran tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Di dalam doa kita diingatkan itu. Dan terus-menerus ketika kita berdoa, kita disadarkan akan hal itu.
mintalah, kata Tuhan. Karena orang yang meminta sadar bahwa dia nggak punya, maka minta. Orang yang minta itu sadar dia ini nggak punya. Carilah, karena orang yang mencari sadar bahwa dia sudah kehilangan. Sudah kehilangan, dan karena itu saya cari. Ketuklah, karena orang yang mengetuk sadar bahwa dia butuh ke rumah itu, masuk ke rumah itu, dan beroleh tempat untuk bernaung dan berlindung. Saya butuh masuk ke rumah itu, saya butuh masuk ke tempat itu untuk bernaung dan berlindung. Dan karena itulah saya mengetuk. Jadi minta, cari, ketuk adalah kata yang kemudian merefleksikan diri kita yang butuh sesuatu. Dan karena itu kita datang. Doa bukan semata-mata kasih tahu Tuhan, tapi kasih tahu kita. Kasih tahu saya, kasih tahu Bapak Ibu, bahwa kita ini miskin, papa, helpless, tanpa Tuhan. Ayat ke-8 mengatakan, karena setiap orang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bagaimana kita memahami ayat ini? Bagaimana kita sebaiknya menafsirkan bagian ini? Penafsiran yang mengatakan ayat ini berbicara tentang bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Saya rasa bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi ketika kemudian dibawa satu langkah lebih jauh, bahwa jawaban Tuhan atas doa kita pastilah jawabannya iya, maka disitulah kemudian problem penafsiran muncul. Saya ulangi ya Bapak Ibu supaya kita mengerti baik-baik. Penafsiran yang mengatakan bahwa ayat yang ke-8 ini ya, mengatakan bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita, saya rasa bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi jika kemudian dibawa satu langkah lebih jauh, bahwa jawaban Tuhan atas doa kita tersebut pastilah iya, maka disitulah problem penafsiran muncul. Mengapa saya katakan disitulah problem penafsiran muncul? Oleh karena kalau jawaban Tuhan atas doa kita pastilah iya, untuk memahami ayat yang ke-8, maka itu akan berkontradiksi dengan bagian Alkitab yang lain. Itu yang pertama. Kalau kita menafsirkan ayat yang ke-8 dengan mengatakan jawaban Tuhan pasti iya untuk semua yang kita doakan, problem penafsiran yang pertama adalah itu bertentangan dan berkontradiksi dengan bagian Alkitab yang lain. Oleh karena bagian Alkitab yang lain mencatat ada permintaan, permohonan, dan doa yang Tuhan berikan jawaban, dan jawabannya itu bukanlah iya, tetapi tidak. Contoh paling gampang sekali kita bisa temukan dari doa Paulus ketika dia meminta Tuhan mencabut duri dalam daging yang mengganggu dia. Di dalam surat 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Ya. Jadi berkaitan dengan duri dalam dagingnya. 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 9. Paulus mengatakan bahwa dia sudah 3 kali berseru
kepada Tuhan. 3 kali berseru kepada Tuhan. Lantas apa jawaban Tuhan? Saya bacakan ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jawaban Tuhan bagi Paulus, tidak. Kasih karuniaku sudah cukup bagimu. Maka Paulus belajar untuk bermegah bahkan di dalam kelemahan yang dia miliki, karena duri di dalam dagingnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini problem yang pertama. Kalau kita memahami ayat ini seolah-olah jawaban Tuhan pasti iya, maka kita akan temukan banyak bagian Alkitab yang lain Tuhan jawab tidak untuk doa yang sampai di hadapannya. Problem yang kedua adalah jika jawaban Tuhan pastilah iya, maka itu sangat kemudian berkontradiksi dengan realitas hidup orang percaya. Karena dengan mudah kita jumpai realitas kehidupan orang percaya dari dulu sampai hari ini. Fakta realnya adalah tidak selalu Tuhan jawab iya untuk apa yang kita doakan. Termasuk kasus yang tadi saya ceritakan di awal khotbah saya. Dan banyak kasus-kasus yang lain. Jadi firman Tuhan kalau dimengerti seperti itu berkontradiksi dengan fakta real, realitas kehidupan sehari-hari, kehidupan orang percaya. Yang ketiga, menimbulkan problem penafsiran oleh karena apa? Oleh karena jika jawaban Tuhan pastilah iya, maka itu justru tidak sejalan dengan penjelasan selanjutnya dari perikop ini. Penjelasan selanjutnya setelah ayat 7 dan ayat ke-8. Maka jangan potong ayat 7 dan 8 berdiri sendiri, karena itu berbahaya di dalam penafsiran. Kita harus membaca paling tidak satu bagian utuh. Dan ketika kita membaca bagian secara utuh, justru kalau kita memahami bahwa jawaban Tuhan pasti iya, itu tidak sejalan dengan bagian yang selanjutnya yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang Tuhan Yesus katakan di bagian selanjutnya? Tuhan Yesus katakan di ayat yang selanjutnya, bagian yang kedua, Tuhan memberikan sebuah pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris yang gak butuh jawaban. Kenapa gak butuh jawaban? Karena jawabannya sudah pasti. Dan semua orang tahu jawabannya. Tuhan Yesus katakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jawabannya sudah pasti. Ya enggak ada lah. Yang benar aja. Masa ada orang tua, ada bapak yang kasih anaknya batu kalau dia minta roti, atau ngasih ular kalau dia minta ikan? Kan begitu jawabannya. Nggak usah orang butuh pinter-pinter amat, semua orang sudah tahulah jawabannya. Itu pertanyaan yang kita tidak perlu tanya lagi sebetulnya. Itu pertanyaan retoris yang kita semua sudah tahu apa jawabannya. Bahwa bapak nggak akan kasih batu kalau anaknya minta roti, bapak tidak akan kasih ular kalau anaknya minta ikan, walaupun di dalam ketidakmengertian anak tidak bisa membedakan mana roti, mana batu. Karena mirip. Mana ikan, mana ular. Karena mirip. Ya. Ada jenis-jenis ikan tertentu yang memang mirip ular. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka di dalam ketidakmengertian anak, bapak pun tidak akan melakukan hal yang jahat kepada anaknya.
Pun demikian, saya rasa Bapak Ibu, kalaupun misalnya anaknya itu lihat ular berbisa, terus dia mau makan ular itu, pasti bapaknya tidak akan kasih. Pun demikian sebaliknya, kalau anaknya itu lihat batu dan dia mau makan batu itu, pasti bapaknya nggak akan kasih. Jadi bapak yang baik tahu memberikan pemberian yang baik kepada anaknya. Saya kira Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih khusus bagi kita yang adalah orang tua, atau bahkan sebelum kita jadi orang tua pun, saya kira kita semuanya sama-sama tahu, kalau seorang bapak selalu berkata iya untuk apapun yang anaknya minta, maka dia bukanlah bapak yang bertanggung jawab. Bapak yang kasih apapun juga anaknya minta dia kasih, dia bukanlah bapak yang bertanggung jawab. Karena seringkali anak minta hal-hal yang dia tidak tahu, justru itu tidak baik buat dia. Anaknya sakit, ya taruhlah misalnya batuk pilek, tapi anaknya minta hujan-hujan minum es, iya, wah ini nggak bagus. Ya. Anaknya lihat kompor warna biru, merah, orange, kuning berpadu kompor. Dia lihat kok bagus sekali. Anaknya minta, boleh ya Pak saya pegang? Oh iya silakan. Waduh rusak ini. Ya, kebakar dong tangannya anaknya. Jadi bapak yang ngasih apapun juga yang anaknya minta, bukanlah bapak yang bertanggung jawab. Karena itu akan justru menghancurkan anak itu. Sebaliknya, bapak yang sama sekali nggak mau memberikan apa yang anaknya minta, ini bapak yang punya gangguan kejiwaan kayaknya. Ya. Anaknya minta apapun juga, bapaknya nggak mau kasih, ini bapak agak gangguan ini kayaknya. Ya. Mau minta makan, nggak usah makan. Mau minta minum, nggak usah minum. Ya. Mau minta sekolah, nggak usah sekolah. Jadi apapun juga yang anaknya minta dia nggak mau kasih, wah ini bapaknya ada gangguan ini kayaknya. Ya. Jadi sebetulnya bapak tuh seharusnya apa? Bapak tuh seharusnya tahu kapan bilang iya, kapan bilang tidak. Itu bapak. Saya kira tidak perlu kita belajar tinggi-tinggi untuk memahami bahwa ada kalanya kita harus berkata iya, ada kalanya kita berkata tidak untuk anak yang kita kasihi. Maka bapak yang baik tahu kapan waktunya berkata iya dan kapan berkata tidak. Untuk apa yang anak minta di dalam ketidakmengertian mereka. Maka ayat 11 menjadi ayat kesimpulan. Tuhan Yesus katakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik. Apalagi Bapakmu yang di surga. Tuhan katakan dia akan memberikan yang baik. Tolong garis bawahi, yang baik. Baik menurut siapa? Bukan baik menurut anak di dalam ketidakmengertian. Baik menurut hikmat sang Bapa yang paling tahu. Baik yang walaupun belum tentu menyenangkan dan mengenakkan. Karena ada banyak hal yang baik, tetapi tidak selalu yang baik itu menyenangkan dan mengenakkan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita masuk di dalam kehidupan doa kita dengan kesadaran ini. Dengan kesadaran bahwa Bapa kita yang di surga paling tahu segala sesuatu. Dia yang akan memberikan pemberian yang baik berdasarkan hikmat-Nya kepada kita anak-anak yang dikasihi-Nya. Sekalipun di dalam keterbatasan kita mengerti, mungkin itu sulit. Tetapi sesulit apapun kita memahaminya, tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh meniadakan iman dan keyakinan kita bahwa kita punya Bapa yang baik, Bapa kita yang di surga. Di dalam ketidakmengertian kita harus belajar tetap tenang dan mengetahui bahwa Dialah Allah, Bapa kita yang di surga. Be still and know that I am God, your Father in heaven. Berdoalah dengan sikap hati yang seperti ini. Berdoalah dengan keyakinan dan kepercayaan yang seperti ini. Maka kehidupan doa kita di tengah-tengah pergumulan, sekalipun kita sulit mengerti, akan tetap menjadi kehidupan doa yang melegakan dan mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena apa? Karena kita belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa kita yang di surga. Kita menyerahkan semuanya di dalam doa kita dengan kesadaran bahwa Dia tahu Dialah Allah. Maka tenanglah dan ketahuilah Dialah Allah, Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah demikian juga apa yang sesungguhnya Tuhan Yesus teladankan dan ajarkan bagi kita? Di dalam pergumulannya di Getsemani, melihat bahwa yang terbaik baginya adalah rancangan Sang Bapa, sekalipun salib itu ada di depan matanya. Tapi dia tetap di dalam ketaatan sebagai anak. Dia berkata, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Dalam kesadaran penuh sebagai anak yang percaya akan kebaikan Bapa dan kehendaknya, dia mengajarkan kita untuk berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita seringkali menjadi anak-anak yang tidak percaya sama Bapaknya. Tuhan Yesus menghidupi, mengajarkan kehidupan sang anak yang sepenuhnya percaya, taat pada kehendak Sang Bapa. Dan karena itulah kita beroleh keselamatan di dalam Dia, dan kita hidup di dalam Dia dan belajar hidup seperti halnya Dia, termasuk di dalam doa kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan doa kita justru menjadi bagian yang begitu indah. Ketika kita sadar
Bapa kita yang di surga, yang maha baik, menjawab doa kita berdasarkan hikmat dan kehendaknya. Di dalam kehidupan doa kita, Tuhan ingin sekali berkata kepada kita, anakku, tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan, Bapamu yang di surga. My son, be still and know that I am God, your heavenly Father. Kiranya Tuhan menolong kita belajar percaya, sadar, maka itu akan menjadikan kehidupan doa yang begitu indah. Karena kita tahu siapa Allah kita, dan kita hidup di dalam ketenangan, keyakinan, bukan karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi siapa yang mendengarkan setiap doa kita. Tuhan memberkati kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon biarlah Engkau yang terus-menerus memberikan ketenangan, kepercayaan akan Engkau Allah, Bapa kami, di momen-momen tersulit ketika kami datang kepadamu di dalam doa. Memohon ampun ya Tuhan untuk setiap ketidakpercayaan, keraguan-raguan, yang membuat kehidupan doa kami menjadi sedemikian kering, tidak mendatangkan damai sejahtera. Kami tahu itu oleh karena betapa hati kami penuh dengan ketidakpercayaan terhadap-Mu. Tuhan, kami tahu kehidupan kami di dalam penantian kami akan kedatangan-Mu yang kedua kali bukanlah kehidupan yang mudah, tidak selalu lancar, ada kalanya justru penuh dengan bebatuan dan terjal. Kami berdoa biarlah di dalam penantian kami akan Engkau, setelah Engkau naik ke surga dan berjanji akan datang kembali, kami setia mengiring Tuhan, hidup bagi Tuhan, dan memaknai Tuhan di dalam kehidupan, termasuk kehidupan doa kami. Tolonglah kami ya Tuhan, ampuni dosa kami, dan sekali lagi mampukan kami. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai berbicara. Doa hamba-Mu adalah kiranya Tuhan yang memeteraikan dengan kuat kuasa Roh Kudus Allah, firman Tuhan di dalam hati kami masing-masing, bukan saja yang mendengar, tetapi pun demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan. Sehingga firman-Mu Tuhan akan mengubahkan, bekerja sedemikian rupa, melampaui apa yang bisa manusia kerjakan. Mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Karena Engkau Allah satu-satunya yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.
Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati. Kiranya firman Tuhan ini disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu, mari sebagai bentuk respon terhadap firman yang sudah disampaikan, bersama-sama kita menyanyikan lagu Still. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita kembalikan puji, hormat, dan syukur kita kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan menerima berkat
yang datang daripadanya. Kiranya anugerah dari Allah Bapa kita yang tiada terkira di dalam kasih karunia-Nya melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian untuk bisa menghayati Tuhan di dalam kehidupan doa kita hari ini sampai seterusnya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Demikianlah ibadah kita di minggu pagi hari ini. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Kita jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyata. Dan segera lepas jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih Tuhan, diberikan putra Tuhannya, supaya kita lepas, dan tetap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kuasa Kristus kan yang telah